Raffi, dokter yang tugas di sore hari ini. Jadi ini boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Haji Dedi Mulyadi. Nama Bapak Haji Dedi. Iya. Umurnya berapa Pak? Umur 67, berarti saya 53. 53 ya? Tinggalnya di mana Pak? Tinggal saya di Panorama Serpong. Tinggal di Panorama Serpong. Ya, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu. Oke, berarti jadi untuk sore ini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri. Jadi pemeriksaan antropometri itu adalah pemeriksaan untuk mengukur seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas Bapak sama lingkar pinggang untuk mengetahui seberapa seberapa normal gizi dari tubuh Bapak. Nah, mungkin tujuannya untuk mengukur apakah berada di kadar normal atau mungkin bisa masuk tipe obesitas. Tuh. Nah, untuk pemeriksaan tadi ya berat badan nanti Bapak bisa nimbang ya di belakang ini. Ya. Terus pengukuran tinggi badan nanti ada meteran ya, sama lingkar lengan atas. Nanti mungkin Bapak bisa buka bajunya. Ya. Sama yang terakhir itu adalah mengukur lingkar pinggang. Mungkin sekarang badan langsung aja. Selanjutnya adalah pengukuran berat badan. Jadi untuk persiapannya kita siapkan alat timbangannya. Kemudian jangan lupa nanti Bapak bisa langsung naik ya, kayak gini. Terus Bapak kalau misalnya ngantongin sesuatu HP atau nggak ada, jadi langsung aja. Bawa HP ya. Hasilnya jadinya berapa Pak? Berapa nih? 72 atau 78? 72 ya Pak? 72 ya? Oke. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi badan. Jadi Bapak bisa lepas, nggak usah berdiri di depan tembok dinding, terus berdirinya tegak biar punggung kena dinding. kayak tentara ini dok? Iya, seperti itu. Ya. Ininya rapat ya Pak, kakinya. Nah, ini saya ukur pakai meteran. Sebelumnya tingginya berapa Pak? Sebelum 162 sih. 162. Ini agak kalau dari yang saya ukur tinggi badan Bapak mungkin nambah 1 cm ya, jadi 163 cm. Ini adalah pemeriksaan lingkar lengan atas dan pemeriksaan lingkar pinggang. Selanjutnya untuk lingkar lengan atas diukur dari pangkal lengan pasien sampai ke ujung siku. Sini kalau dari bahasa medis dari acromion ke olecranon. Di sini mungkin untuk menentukan titik tengah, jadi Bapak nggak pakai saya tandain pakai spidol di sini. Panjang aja dok, saya nggak apa-apa. Iya, siap. Ya, jadi kemudian diukur, dilingkari kira-kira sama berapa. Dari hasil lingkar lengan atas adalah 30 cm. Ini adalah pengukuran lingkar pinggang pasien, diukur dari bagian bawah tulang rusuk. Ini mana? Sini. Mas kembung dok ini. Belum terasa. Iya. Terus sampai ke sias. Kasih obat kembung dok. Yang biasa kita ukur dari tengah, kemudian kita tandain, kemudian kita ukur. Oke, hasilnya adalah untuk lingkar pinggang Bapak hasilnya 100 cm. Untuk hasilnya nanti akan saya beritahu ya. Ya. Bapak Haji Dedi, umur 53 tahun. Tadi saya ukur hasil berat badan 73, kemudian tinggi badan 163. Kemudian saya hitung indeks massa tubuh, hasilnya adalah 28. Hasilnya 28. Nah, untuk pengukuran indeks massa tubuh Bapak termasuk tipe obes 1, jadi resikonya lumayan sedang. Kemudian untuk lingkar lengan atas 30. Nah,
kadar normalnya itu 20, pengukuran normal 23,5, jadi bapak juga overweight di atas normal. Kemudian untuk lingkar pinggang sendiri tadi hasilnya adalah 1 cm, sedangkan untuk normalnya di atas 90, jadi normal itu 90, jadi bapak lebih dari normal. Nah, dari hasil tersebut jadi sini mungkin apakah diizinkan untuk saya memberikan informasi sedikit untuk edukasi? Ya, ya. Oke, jadi untuk jadi bapak kan termasuk obes 1, berarti kebutuhan energinya itu adalah 1000 sampai 1200 kilokalori. Nah, sini kenapa diberikan informasi, karena bertujuan untuk melakukan diet untuk penurunan berat badan bapak. Nah, tujuannya itu dalam 1 minggu bisa setengah sampai 1 kilo lah minimal. Kemudian untuk selama 1 bulan itu bisa 2 sampai 4 kilo bapak bisa turun. Dengan cara apa? Jadi di sini kita akan melakukan penentuan komposisi makronutrien. Ini nanti akan saya kasih posternya biar bapak bisa ingat. Nanti saya kasih untuk bapak tempel di kamar atau di rumah bapak. Jadi untuk karbohidrat sendiri itu sekitar 50 sampai 55%. Kemudian protein 15 sampai 25%, lemak di bawah 30%. Untuk karbohidrat sederhana itu 5 sampai 10%, karbohidrat kompleks 45 sampai 50%. Kemudian untuk komposisi lemak jenuh itu 8 sampai 10%, lemak jenuh tidak tunggal 15%, dan lemak tidak jenuh ganda 10%. Nah, nanti kan bapak makan nih pakai piring ya. Nah, di sini ada yang namanya T-Sepnat, maksudnya di sini ada anjuran-anjuran diet, isinya tuh apa aja. Jadi ada, nanti kan piring nih pak, anggap aja piring. Nah, di setengahnya ini harus sayur dan buah-buahan. Terus perempatnya adalah protein. Nah, protein itu bebas mungkin, tapi yang sesuai kadarnya ya, dari mulai ikan, ayam atau kacang-kacangan. Nah, batasi daging-daging merah atau daging olahan seperti sosis. Tadi udah setengah, seperempat. Kemudian setengahnya lagi ada doyan sana dok, sosis dok. Sosis. Iya. Nggak begitu doyan. Soalnya itu ya proteinnya juga banyak lah. Kurang lah kalaupun makan paling enggak. Terus untuk seperempatnya lagi, tadi kan setengahnya buah-buahan, seperempatnya karbohidrat, seperempatnya protein, dan seperempatnya lagi karbohidrat. Itu bukan hanya nasi, tapi bisa biji-bijian, gandum utuh atau pasta. Tapi untuk beras putih disarankan mungkin tidak dulu karena gulanya sangat tinggi. Kemudian bisa ditambahkan mungkin minyak yang sehat kayak minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung gitu. Hindari lemak yang maksudnya itu diminum minyak zaitun? Enggak, buat masak ininya, buat masak ikan dan sebagainya. Nah, mungkin lebih baik minyak yang sehat yang gitu ya. Terus minum air putih yang cukup. Mungkin kalau misalkan mau minum susu bisa, cuman mungkin hanya 1 sampai 2 gelas. Enggak doyan susu. Oh iya. Berarti air putih dan jus lah, jus sudah cukup 1 gelas. Nah, untuk diet sebenarnya kan yang dibilang orang diet itu adalah nggak makan. Padahal diet itu adalah makan. Cuman sedikit. Nah, jadi edukasi diet itu adalah sebenarnya 6 kali makan. 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Nah, 3 kali makan maksudnya seling itu buah-buahan. Iya, buah-buahan. Terus kayak salad-salad, sayur-sayuran gitu. Nah, hindari untuk menunda makan karena dapat menyebabkan mah. Nah, kemudian sesuai porsi yang tadi yang saya sebutkan, setengahnya berapa, seperempatnya berapa. Kemudian jenis bahan makanan yang juga dianjurkan kayak tadi tuh ikan segala macam, protein boleh tapi ada yang dibolehkan, ada yang nggak boleh. Terus karbohidrat juga. Itu tuh kalau kita pas makan nggak makan misalnya makan yang lain nggak apa-apa ya, lontong, hanya sesuai porsinya lah kan, nggak terlalu berlebihan. Terus kenapa kalau makan diet itu harus makan banyak, karena nanti di usus kita kan bisa diserap ya. Semakin kita sering makan tapi sesuai kadar, bukan makan banyak kali, makan sering kali dong. Ya, makan sering. Nanti kan si makanan gede itu bakal di metabolisme ya. Semakin di metabolisme semakin kalorinya kan banyak yang kebakar ya. Nah, itu nggak bakal jadi lemak. Nah, kenapa misalkan orang-orang obesitas, karena dia makan banyak, terus makan terus kalinya makan banyak itu terus nggak dipakai buat olahraga, lifestyle-nya nggak baik gitu. Nanti si makanan itu disimpan jadi lemak. Nah, lemaknya itu bakal jadi
lebih besar lah perutnya lebih besar. Nah kenapa harus diet? Biar 6 kali itu biar mekanisme metabolismenya tinggi, kalorinya cepat dibakar, nggak bakal jadi lemak, makanya jadi insya Allah bisa turun. Buang lah. Iya. Itu sih Pak, kira-kira apa ada yang ditanyakan? Cukup kali dok, saya gitu aja paling. Oke. Jadi Makan aja kali ya, makan saya harus ini. Mungkin tujuan untuk edukasi juga biar Bapak konsisten dalam konsumsi makanan lah. Terus tadi diamalin lah atau diaplikasikan tadi dalam satu piring gitu. Ya dok. Itu aja Pak. Ya dok, makasih dok ya.